Film ini bercerita tentang perempuan yang sangat menyukai laki-laki sejak ia di bangku sekolah, dan akhirnya laki-laki itu menjadi suaminya dikarenakan ia terjebak drama perselingkuhan dengan istri orang. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tanpa buang masa, langsung saja kita masuk ke alur cerita film My Husband in Law. Film ini dibintangi Martin Suparat sebagai Tien, Miunita sebagai Moi, dan Koi Rafing sebagai Yada. Film dimulai di mana kita diperlihatkan gadis cantik berkacamata sedang duduk sambil membaca buku diari. Gadis itu bernama Moi. Dia baru saja dipindahkan di sekolah itu sehingga dia tampak kebingungan dan diganggu oleh cowok sange. Beruntung pria misterius datang menolongnya. Mulai saat itu ia pun jatuh cinta ke pria itu. Adegan berpindah di mana Moi memakai gaun pengantin. Dia diperingatkan oleh ibunya untuk tidak mencintai dengan sepenuh hati, karena ketika semuanya berakhir, Moi harus keluar dari sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Di tempat lain, di mana terlihat Tien dan Kak Ri, kakak dari Tien. Tien berkata, "Tuhan akan menangisi nasibku." Kak Ri langsung memukul kepala Tien dan memerintahkan Tien untuk bersiap-siap. Tien berkata ingin ke toilet karena merasa gugup. Kita diperlihatkan pria tua sedang melaksanakan ritual agar cuaca mendukung, lalu menancapkan tumbuhan yang mirip serai. Tien melihat tumbuhan itu lalu membalikkannya. Mei menuju tempat prosesi pernikahan. Di sini Moi terlihat sangat anggun dan mempesona, tetapi Tien tak kunjung datang. Kak Ri pun menyusul Tien di toilet, tapi Tien tak ada di toilet. Anggota keluarga dan para hadirin harap cemas menunggu Tien. Setelah menunggu ke beberapa saat, Tien pun muncul. Prosesi pernikahan dimulai, di mana terlihat Tien hendak memasang cincin. Adegan flashback 2 minggu yang lalu, di mana terlihat Tien dan perempuan bernama Yada sedang bercumbu mesra. Adegan yang membuat Mimin berdiri, mengunci kamar dan mematikan lampu. Hahaha. Keesokan harinya HP Yada berdering. Mereka terbangun. Tien berusaha menjawab telepon itu, namun dilarang oleh Yada. Yada pun mengajak Tien ke ronde kedua. Tien yang sangat berat menjawab telepon misterius itu, lalu menjatuhkan HP-nya. Laki-laki misterius itu melihat mereka sedang kentu terus sampai persendian kaki. Pria misterius itu berteriak dan berkata, "Beraninya kau mengkhianati aku?" Tien yang mendengar suara itu langsung mengambil HP Yada dan bertanya, "Siapa kau?" Laki-laki misterius itu ternyata suami Yada. Berani juga mengkentu istri orang. Tien terkejut dan kecewa mendengar perkataan suami Yada. Yada pun mengakui kalau ia mempunyai suami dan ia akan segera menggugat cerai suaminya. Tien kecewa pergi berlalu meninggalkan Yada. Adegan berpindah di rumah Tien. Dia berjalan masuk. Tiba-tiba ia terpeleset dan berteriak memanggil nama Moi. Moi berlari menghampirinya. Moi yang melihat Tien terjatuh langsung berlari menghindarinya. Tien yang lelah bertanya kepada Moi, apakah ada yang bisa dimakan? Moi pun menjawab, ada. Telur gulung, labu, dan daging. Tien pun langsung memakannya. Di sela-sela makannya, ia dikejutkan kedatangan ibunya. Ibu Tien sangatlah protektif karena ia tahu kalau anaknya bandel. Ibunya menyarankan untuk menikah. Tien pun menolak dan beralasan kalau dia belum mendapatkan yang cocok. Ibunya pun menjodohkannya dengan Moi. Tien tidak mau karena ia menganggap Moi seperti anak kecil. Tapi ibu Tien berkata kalau Moi mempunyai payudara dan pantat besar sesuai tipe Tien dan tipe para laki-laki bejat. Ibu Tien pun berlalu pergi meninggalkan Tien. Ia berpesan ke Moi kalau terjadi apa-apa segera menghubunginya. Adegan kembali di masa lalu, di mana ibu Moi menitipkan Moi ke ibu Tien. Tapi Tien menolaknya. Ibunya pun bersikeras dan akhirnya Tien menerimanya dengan terpaksa. Adegan berpindah
Tien terlihat ingin pergi menemui seseorang. Ia pun berpamitan kepada Moi yang sedang memandikan anjingnya. Ketika Moi hendak masuk ke rumah, ia tak sengaja melihat HP Tien dan membaca isi pesan misterius. Ternyata orang yang ingin ditemui Tien adalah Yada. Yada berusaha menjelaskan statusnya sekarang. Tien menjawab dengan tegas kalau hubungan mereka sudah berakhir. Yada berusaha mengingatkan Tien bagaimana mereka bertemu, di mana Tien menyelamatkan Yada yang ingin bunuh diri. Semenjak kejadian itu, Yada jatuh cinta dengan Tien. Di tempat lain, Mo yang khawatir dengan Tien pergi menyusul Tien. Tak lupa menelpon Kak Ri. Adegan berpindah, di mana Yada mengingat kejadian tempo hari. Terlihat suami Yada yang bernama Paul sangat marah karena Yada sudah berkentu dengan pria lain. Yada pun disiksa. Setelah mendengar curhatan Yada, Tien pergi meninggalkan Yada. Ternyata di parkiran, Tien telah ditunggu oleh Paul. Mo yang baru sampai mengikuti mobil mereka berdua. Tien yang bingung kenapa dia terus diikuti. Ia pun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tien sempat ditodong pistol. Beruntung dia cepat menghindar dan memacu mobilnya hingga ke pelabuhan. Tien yang terpojok tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun langsung ditabrak oleh Paul hingga terjatuh ke laut. Mo yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Keesokan harinya kita diperlihatkan terlihat dokter sudah menjelaskan keadaan Tien kepada ibu, kakak, dan iparnya. Dokter menyarankan Tien dimasukkan ke ruang ICU. Tien pun sadarkan diri. Ibunya yang melihat itu pergi memanggil dokter. Adegan berpindah di rumah Yada, di mana kita diperlihatkan Yada dan Paul. Paul memberitahu Yada kalau Tien telah dicelakainya. Yada yang mendengar itu langsung murka, tapi Paul balik marah dan pergi meninggalkan Yada. Keesokan harinya, Yada pergi menemui Tien. Diam-diam Paul mengikutinya. Tien yang terkejut oleh kedatangan Yada. Tien berkata kepada Yada, "Kapan kau berhenti menemuiku?" Yada meminta maaf karena membuat Tien terluka. Yada meminta Tien untuk sabar menunggu sampai proses perceraiannya selesai. Tapi Tien bersikeras menolak dan beralasan kalau ia akan menikah dengan Mo. Tiba-tiba Paul muncul. Yada terkejut dengan kedatangan Paul. Paul ingin melihat pembuktian pernikahan seperti yang dikatakan Tien. Paul memperingatkan Tien untuk tidak lagi menemui Yada. Setelah mengancam, Paul pun mengajak Yada pulang. Ternyata percakapan mereka didengar ibunya. Tien yang melihat ibunya langsung panik. Tien pun diperintahkan untuk menikahi Moi. Tapi Tien tak mau menikah. Ibu Tien bersikeras, akhirnya Tien tak punya pilihan lain. Adegan berpindah, di mana Tien sudah sehat, pergi ke rumah Kak Ri. Dia meminta saran ke Kak Ri dan kakak iparnya. Dia disarankan untuk segera menikahi Moi agar tidak ketahuan oleh Paul. Tien tetap bersikeras menolak pernikahan ini. Tapi setelah Kak Ri menjelaskan keadaan ibunya yang sangat khawatir dengan Tien, akhirnya Tien mau menikah. Adegan berpindah, di mana Tien bertanya kepada Moi, kenapa Moi mau menikahinya? Moi berkata kalau ia sudah banyak menerima kebaikan dari Bibi Sachi, ibu Tien. Sudah sepantasnya ia membalasnya. Scene berpindah ke adegan awal di mana Tien akan memasang cincin ke jari Moi. Ia dengan sengaja memasukkan cincin ke jari tengah Moi. Tien pun dimarahi ibunya. Tien berusaha melepas cincin dari jari Moi, tapi malah cincin itu terlempar dan masuk ke mulut anjing. Dan cincin pun ditelan anjing. Pernikahan pun tertunda beberapa saat sampai anjing itu buang air besar. Prosesi pemasangan cincin dilanjutkan. Moi terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba angin topan datang. Semua orang terlihat panik kecuali Tien. Itu karena Tien di awal film terlihat membalikan tumbuhan. Pada prosesi upacara cium kaki orang tua masing-masing, mereka diberi wejangan untuk saling menjaga. Tien terus-terus digoda oleh keluarganya soal perkentuan. Bibi Sachi terlihat sangat bahagia menggoda Tien dan pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini kita diperlihatkan Tien sedang berbincang dengan Moi tentang pernikahannya yang dirahasiakan. Dan setelah masalah terpecahkan, mereka akan bercerai. Kembali ke kamar pengantin, terlihat mereka saling memandang.
Tien mencoba mencium Moi. Asik, kentu. Mereka berciuman sambil meraba-raba. Ternyata itu hanya hayalan Moi, dasar cewek sage. Malam pertama mereka sangat canggung. Terlihat Tien pergi tidur diikuti Moi. Tien merasa kalau ada yang aneh dan membuka mata. Ia terkejut hingga terjatuh ke lantai. Tien pun pindah tempat tidur dan tidur di lantai. Tapi Moi yang iba dengan Tien memaksa Tien untuk tidur di kasur dan ia tidur di lantai. Dalam hati Moi bergumam, meskipun pernikahan ini akan berakhir suatu hari nanti, aku akan mencintai dengan sepenuh hati. Keesokan harinya mereka berdua terbangun karena alarm Moi. Moi ingin memasak untuk pemberian sedekah ke biksu. Adegan berpindah ke rumah Paul. Terlihat Paul sedang bersenang-senang. Paul yang kesal dengan kedatangan Yada melemparinya pakaian. Mereka pun cekcok. Di sini terlihat Yada meratapi nasibnya dan mengingat kembali di masa lalu, di mana ia dipaksa menikahi Paul karena ayah Yada memanfaatkan Paul. Di tempat lain, di sini terlihat Tien, Moi dan ibunya sedang mempersiapkan penyambutan biksu. Mereka pun berdua didoakan oleh biksu. Di tempat lain, Paul masuk ke ruang kerjanya dan melihat surat cerai dari Yada. Paul pun murka. Adegan berpindah di mana Tien dan Moi pulang ke Bangkok. Mereka berdua kembali beraktivitas seperti biasa. Tien masuk ke kamarnya dan disusul oleh Moi yang ingin sekamar dengannya, tapi Tien menolaknya karena sudah tidak ada ibunya yang mengawasi mereka. Di tempat lain, Paul yang sangat marah datang menemui Yada. Paul bertanya soal surat gugatan cerai. Paul pun merobek surat cerai itu dan menyiksa Yada. Paul yang kesal langsung membakar barang-barang Yada. Di tempat lain, terlihat Tien sedang bersantai dengan Snow, hewan peliharaannya. Lalu Moi terlihat mengejar Oyua. Tien yang melihat Moi memanggilnya. Mereka pun bercerita. Tiba-tiba Oyua mengejar Snow sampai ke jalan raya. Snow dan Oyua hampir tertabrak. Beruntung mereka cepat menyelamatkannya. Tien pun pergi berlalu membawa Snow. Moi membayangkan di masa lalu dia bertemu dengan Oyua di mana Oyua tertabrak dan Moi pun mengadopsi Oyua. Film pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya yang tak kalah seru.